Pesertanya cuma 200 orang. Gak ada yang join lagi Pak Kori? Pak Slamet, Pak Andi, Pak Eko, Pak Nadia. Yang lain. Cek. Arman dari Yukat hadir. Pak Arman kan, ini dari India langsung ya. Siaran langsung ya Pak. Lagi nggak ada syuting Pak hari ini Pak? Pray. Yuk teman-teman dari Yukat ini sudah banyak yang hadir kok sebenarnya. Pak Dayu, Mbak Nita, Mas Randy, monggo absen. Absen. Lanjut. Absen dulu. Yang sudah absen langsung silakan ambil coffee break-nya. Di tempat masing-masing. Ya. Dayu dari Yukat hadir, Pak. Oke, Mbak Dayu hadir. Siap, mantap nih. Dari Semarang ya. Ini Yukat Jakarta hadir. Sebentar, ini kok kayaknya tadi ada yang belum makan ini. Suaranya siapa tadi namanya? Mas Randy. Oke, selamat bergabung Mas Randy. Yuk, yang lain. Oke, yang belum absen. Masih malu-malu, Pak, mungkin, Pak. Iya, masih malu-malu ya. Ini ada Mbak Nita Yukart. Nih, belum absen kayaknya ya. Halo Mbak Nita Yukart. Bu Anita juga hadir. Ini kayaknya belum menunjukkan penampakannya. Mas Yusuf. Mas Ridwan. Belum pada absen nih. Tapi udah pada join ya. Mungkin ada yang masih di jalan atau baru prepare. Sudah berapa ribu orang Pak Uri yang hadir? Pak Uri cuma menjawab dengan senyuman ya. Pak Selamat, ini dari Inggris ini kayaknya. Habis main bola langsung join beliau. Iya Pak, langsung. Langsung. Tas modon. Pak Selamat makin awet muda aja ini kayaknya ini. Alhamdulillah. Mas Rupi loh, awet muda. Oh iya. Amin Pak, amin. Ada yang sudah gabung lagi? Pak Kori? Mas Eka, ayo absen yuk, absen yang belum. Yang merasa belum absen. Oke, Pak Kori. Mulai acaranya Pak Kori. Sekarang sudah 7.37. Ayo, bisa kita mulai Pak Kori ya? Suaranya Pak Kori nggak kedengeran nih, kayaknya masih mute. Udah. Pak Kori, suaranya nggak kedengeran. Tes. Bisa kita mulai acaranya Pak Kori? Jangan dimakan Pak Kori speaker ini headsetnya. Cek. Pak Rupi. Ya, siap monitor. Oke. Bisa dengar suara saya ya? Jelas Pak. Oke, siap. Oke, kita mulai. Semangat Pak. Pagi.
Luar biasa. Nih Mas Reza juga udah gabung nih ya. Siapa? Mas, Pak Kori nggak dengar lagi suaranya, Pak? Hilang suaranya. Headset-nya nih kayaknya. Halo, cek. Ya, barusan masuk suaranya, Pak. Cuma hilang lagi. Halo, halo. Bagaimana ini? Halo, cek. Ya, masuk Pak Kori, yuk. Oh, sepertinya headset saya ada masalah. Oke. Ini Iya. sekarang tanpa headset aja deh. Headsetnya Biar mau lebih getar, semangat. Pak. Oke. Oke, selamat sore rekan-rekan. Jadi hari ini adalah launching pertama kalinya kita ada acara baru di Sales Academy. Kita sebutnya apa ya? Kelas online atau kita bisa sebut sharing session. Jadi di acara ini kita bisa saling sharing, jadi sharing pengalaman apapun terkait dunia sales dan marketing. Ya, jadi silahkan teman-teman juga boleh bertanya. Jadi nanti silakan teman-teman juga ada sesi tanya jawab. Jadi akan ada misalkan ada salah satu yang bertanya, mungkin nanti rekan yang lain yang mengalami kasus yang sama dan sudah bisa apa namanya ada solusi yang tepat. Nah itu bisa di sharing juga gimana sebaiknya menghadapi kondisi seperti itu. Nah ini kita harapkan bisa menjadikan wadah agar kan juga bisa lebih istilahnya apa ya melatih communication skill juga, bagaimana caranya menyampaikan pendapat dan juga bisa menambah ilmu baru seandainya ada case yang rekan-rekan belum pernah temui tapi rekan yang lain sudah mengalaminya nih. Nah kita bisa sharing di sini. Di sini juga hadir lengkap dari tim Sales Academy, ada juga hadir Bapak Beni Kuncoro. Semangat pagi Pak Beni Kuncoro. Ya, iya Pak. Jadi nanti juga bisa ada beberapa hal yang ditambahkan dari Pak Beni. Oke, itu mungkin Pak Rupi pembukaan dari saya. Kita langsung aja ya. Hari ini kita Oke, mau bahas Pak. apa? Temanya Pak. Malam ini kita bahas gimana supaya tetap ya setiap bulan kita bisa capai target gitu, Pak. Wih, mantap nih. Wah, mantap nih ya. Jadi kita kupas tuntas malam ini gimana caranya, tekniknya supaya setiap bulan kita bisa capai target. Bahkan kalau bisa di pertengahan bulan sudah capai target gitu ya. Wah, ini. Mantap nih. Per 200% akhirnya. Iya, jadi setiap bulannya 200%. Oke, Pak. Boleh nih, mungkin rekan-rekan ada yang mau di-share. Jadi kalau di MKO kan nggak tiap bulan ya Pak Rupi ya, ada per 3 bulan kalau nggak salah. Betul ya Pak? MKO ya Pak, kalau kita bagi dua, jadi di sini tetap per bulan. Kalau di project 3 bulan. Gitu ya. Kalau di project 3 bulan. Ada yang per bulan, ada yang 3 bulan. Kalau di betul, karena kalau di project kan butuh gimana nih Pak lagi. Arman? Targetnya per bulan juga ya? Halo, monitor Pak Arman. Oke, masuk. Ya, untuk di Yukat memang targetnya per bulan Pak Kori.
Ya, Ini- Pak Kori. Oke. Ya, gimana? Jadi malam ini yang Commute Pak Rufi? malam ini kan yang join bukan hanya terkait sales ya, ada juga tim marketing nih. Nah, Betul, betul. ini juga barangkali nanti bisa ada feedback dari tim marketing nih, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan leads yang berlimpah-limpah, quality leads yang berlimpah. Nah, tapi memang utamanya ini kan sales dan marketing ini saling mendukung ya Pak ya, gitu ya. Betul, betul. Saya ngomong marketing tadi ada yang senyum-senyum Pak. Kayaknya leads-nya ribuan leads kayaknya ya. Satu minggu bisa ribuan leads kayaknya tadi yang senyum-senyum. Oke. Oke, jadi nanti di Supergen, jadi saya repeat lagi ya, di Supergen nanti kita setiap minggu itu ada 2 sesi seperti ini. Jadi memang sesinya tidak formal ya, kita tidak formal, tapi memang topik-topik yang kita bahas ada satu topik, tapi nanti nggak menutup kemungkinan juga dari tim marketing dan tim sales akan kita open pertanyaan dan diskusi, gitu ya. Formatnya kurang lebih nanti 45 menit ya, maksimal 1 jam. Kita akan kupas tuntas, ada narasumber juga dari Pak Beni, bisa ada sesi sharing juga. Setelah itu nanti ada sesi discuss. Itu ya Pak Kori ya, formatnya ya. Seminggu 2 kali, nanti akan kita share schedule-nya rutin di Sales Supergen di grup WA. Oke. Ya, betul banget Pak Rufi. Oke, kita mulai dari sesi sharing dulu ya. Rekan-rekan di Codeshop kita perwakilan aja deh. Codeshop 1, Yukat 1, MKO 1. Jadi bulan apa nih? Juli ya kemarin ya. Bulan Juli Codeshop hampir semua ya. Ada satu cabang yang tidak 100%. Nah, ini coba deh kita minta sharingnya nih. Dari tim Codeshop siapa nih ya? Salesnya saya cari dulu. Wah. Oh, ada Mbak Eni. Ada siapa lagi? Pak Slamet. Ada Mas Septian. Wah, dari Semarang. Keren. Dari Semarang. Ada Pak Ari juga dari Medan. Lengkap nih sebenarnya. Tinggal yang dari Jakarta dan Codeshop Surabaya Timur yang memang sedang berhalangan. Oke, yuk sharingnya nih. Perwakilan salah satu. Apa nih? Ya, coba ceritakan deh. Kenapa kemarin bulan Juli bisa capai target atau bahkan yang mulai dari Januari? Wah, hebat. Berturut-turut Ada Pak ya. Rufi yang mulai dari Januari sampai kemarin Juli tercapai terus 100%. Hadir Luar nggak? biasa Hadir nih. nggak? Kasih aplaus dong. Kalau hadir minta di sharing apa? Di sharing Pak. Minta kita kasih waktu untuk speech Pak. Iya, boleh, boleh. Yang mana orangnya? Yang mana Pak? Yang mana Pak? Belum kelihatan ini. Oh, saya tanya dulu deh ibunya, Bu Nita. Siapa Bu Nita? Ada perwakilan nggak Bu Nita? Bu Nita Codeshop ya. Dari Januari sampai Juli Bu. Salesnya Codeshop yang 100% terus. Malam semuanya. Malam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, ini rupanya Pak Andi yang sampai terus targetnya ya. Oh, capek Pak. Alhamdulillah. Yang konsisten 100% itu dari Codeshop Surabaya Barat diwakilin sama Mbak Eni. Wow, kasih aplaus Pak Kori, kasih aplaus. Terus Ini lepas setir loh ini. lepas setir kunci mati ya Pak, kunci dicabut ya Pak. Terus dari cabang baru Pak Septian. Wah. Keren. Sama ini yang ada di Jakarta sebenarnya, cuman hari ini nggak ada yang on ya Pak Kori ya, Jakarta ya Pak Kori. Iya, belum ada yang join nih Jakarta.
sayang banget nih. Oh, Medan, Bang Ari. Bang Ari juga nih. Wah, mantap. Tapi Bang Ari hadir nggak, Bang Ari? Bang Hadir Ari nih. hadir. Halo Bang Ari, Hadir. mana suaranya ya? Mana Dari ini penampakannya? deh. Penampakan. Horas, Halo. Bang Ari. Horas. Halo Horas, Bang Bah. Mana nih? Halo, Bang Ari. Wah, kayaknya masih prepare dulu nih. Camilannya masih di prepare dulu nih kayaknya. Ini masih ke minimarket beli minum tadi. Siapa Oke, ya? Pak Kori, kalau mungkin ini dari timnya mungkin belum siap, kita minta ibunya deh yang ngasih. Mungkin Boleh. ya gimana sih kira-kira? Bu, ayo Pak Kori. Ya, Bu Nita boleh mungkin ada perwakilan atau ini Mbak ini sudah ready sepertinya nih mau sharing. Halo Mbak ini. Ayo jangan ditahan-tahan yuk. Iya, ditahan. gimana Mbak ini? Tolong dong sharing ke kita apa namanya? Gimana nih tipsnya biar bisa capai target terus dari Januari sampai Juli loh. Luar biasa. Coba Luar dong biasa, luar sharing biasa. dikit. Ya Pak Kori, terima kasih ya sudah ini. Jadi kalau saya dari bulan Januari, terdengar ya Pak Kori ya? Dengar. Jelas. Oh iya. Jelas. Jadi itu pertama sih memaintain customer lama kayak gitu Pak. Jadi kalau customer, jadi loyal customer kami kayak gitu ya. Jadi setiap bulan kami maintain kayak gitu. Terus kedua itu saya meningkatkan e-commerce kayak Shopee dan Tokped. Karena saya kan pegang Shopee sama Tokped ya Pak. Kayak gitu. Kemudian perbanyak lead sih Pak. Jadi lead itu dari kayak FB juga, saya juga di marketplace, kemudian TikTok juga. Sekarang sudah mulai banyak yang tanya seperti itu. Terus lead-nya juga bisa dari Shopee atau Tokped juga seperti itu Pak. Dan satu lagi ini dari Byphone itu Pak ya. Jadi Kak Byphone itu Google ya. Seperti itu. Jadi tim marketing pun juga membantu kami kayak gitu. Jadi dari Google pun biasanya kalau telepon masuk itu nggak hanya dari Surabaya. Jadi dari luar pulau pun kadang Byphone itu bisa kami maintain kayak gitu. Itu sih Pak. Itu ya. Oke, mantap nih. Jadi tambahan aja Pak Rupi di Cloudshop Surabaya Barat ini memang punya base customer lama yang cukup loyal ke mereka. Jadi mereka punya kekuatan di sana nih. Jadi tinggal di maintenance saja. Mereka sudah order terus nih Pak Rupi. Wah, ini luar biasa. Maintenance-nya luar biasa di sana Pak. Sepertinya senyumannya Mbak Eni nih ya yang buat customer itu terkelepek-kelepek gitu ya. Oke, Pak Kori, untuk menyingkat waktu bisa mungkin kita langsung aja. Ya, sesi selanjutnya untuk ada sesi juga dari Pak Beni, mungkin sharing dari beliau tips-tipsnya kira-kira apa ya yang bisa membuat tips dahsyat nanti bisa capai target setiap bulan seperti Mbak Eni. Pak Kori. Iya Pak Rupi. Kita lanjut ya Pak untuk ke sesi selanjutnya. Ya, silakan Pak. Kita coba dengarkan tips nih dari Pak Beni. Mungkin ada sedikit tips yang bisa kita terapkan nanti ke depan agar kita terus capai target sampai Desember ya. Siap. Oke. Sudah hadir dengan kita Pak Beni. Bisa cek sound dulu Pak. Luar biasa. Halo. Iya Pak Beni.
ya. Semangat pagi walaupun malam. Semangat pagi. Pagi. Ini tadi sudah ada preview belum tujuannya ya? Begini aja deh, kita persingkat waktu. Langsung aja saya kasih preview sedikit ya. Mestinya tadi mungkin rekan-rekan dari panitia mungkin kasih latar belakang dari acara ini diselenggarakan. Jadi supaya tahu kenapa sih kok ada acara ini gitu loh. Langsung mungkin penting banget karena tujuannya ini penting, ini kan edisi perdana. Jadi kenapa ini dibuat, untuk apa? Sebenarnya ini satu rangkaian, mumpung di sini ada teman-teman dari jajaran manajemen masing-masing. Saya lihat di sini ada dari Yukart Pak Arman juga ada Bu Anita, ada Pak Rupi, Bu Santi, juga ada Pak Andi. Saya minta ini jadi satu paket dengan program improvement pengembangan SDM ya. Di dalamnya ada pengembangan skill dan knowledge. Jadi kenapa kalau kita lihat di sales ratio itu kan di 5W itu salah satunya ada faktor sales ratio, jadi tingkat konversi. Nah, tingkat konversi itu artinya kalau dari 10 orang 3 yang deal, salah satunya pengaruhnya adalah dari faktor internal. Faktor internal yaitu kemampuan, attitude, knowledge, dan skill. Jadi tanpa adanya pengembangan SDM, kita tidak menjamin walaupun sekarang kita capai 100%, ke depan kita tetap bisa sukses karena keadaan itu berubah terus, sehingga kita butuh upgrading. Apalagi kalau kita masih dalam perjuangan sales baru yang masih training, kita butuh banget upgrade, sehingga butuh banget sesi seperti ini. Bisa jadi kalau kita telusurin lebih dalam, itu banyak faktor dari kesuksesan sales. Sebenarnya kok mau dijabarkan itu, kalau di artikelnya misalnya di TikToknya Deddy Budiman itu mungkin bisa ratusan sukses tips ya, tips sukses untuk mencapai pencapaian target. Jadi kalau judulnya bagaimana agar tercapai target 100%, itu sama dengan saya diminta untuk apa tipsnya untuk jadi sukses. Mungkin butuh 1 minggu kalau kita bahas, karena tipsnya banyak. Tapi saran saya ke rekan-rekan, karena ini edisi perdana, edisi trial, untuk perkenalan saya banyak take over. Tapi ke depan teman-teman nanti bisa konsep deh kurikulumnya agar lebih spesifik, karena sesi kita nggak panjang. Jadi kita bahas langsung spesifik. Kalau kita bilang subnya, jadi untuk pencapaian target 100% itu di dalamnya banyak banget. Misalnya dalam hal apa gitu loh. Subnya sales itu banyak banget. Misalnya kita kurang percaya diri. Oke, kita bahas materi tentang bagaimana meningkatkan kepercayaan diri. Bagaimana meningkatkan teknik presentasi, bagaimana meyakinkan konsumen, bagaimana supaya sukses membuat janji. Banyak banget, sub-subnya banyak banget. Nah, karena ini edisi pertama, sekaligus untuk menampung itu, monggo silahkan di chatting bisa di grup WA, bisa di ini di mana, di Zoom ini ada chatnya. Anda pengen usulan apa, biar nanti minggu-minggu depan itu kita siapkan materinya. Karena sebenarnya kalau tipsnya untuk sukses 100% itu sama dengan tipsnya untuk sukses misalnya dalam hidup, tentunya panjang banget. Banyak orang menuju sukses, tapi sukses yang mana dulu? Nah, sekarang karena beda-beda juga karakteristiknya, ada yang bergerak di bidang web, ada yang bergerak di bidang offline, ada di bidang distribution, tentunya karakternya agak beda-beda. Tapi saya ambil generalnya. Nah, yang menurut teman-teman
sekarang ini butuh diimprove yang mana? Nanti biar silahkan mulai chat aja deh. Saya butuh apa? Dalam hal apa? Yang paling banyak dominan segera kita voting nanti untuk next sesi. Karena kalau kita bicara sukses itu adalah sesuatu hal yang besar dan nggak bisa sebenarnya kita kayak bangun rumah. Rumah itu bagaimana cara bangun rumah? Tentunya banyak banget buat fondasi. Nah, kita bahas dari bagaimana membuat fondasi yang bagus, bagaimana membuat tiang yang bagus, bagaimana membuat dinding yang bagus, bagaimana membuat atap yang bagus sehingga tercapai sebuah rangkaian bagaimana bisa mencapai 100%. Karena pencapaian 100% atau itu sebenarnya hanya impact. Yang paling penting sebenarnya kita tahu di jalan yang benarnya. Karena jangan sampai terjebak bahwa tujuan kita capai 100% karena kita ingin tujuan kita sukses. Sukses bukan hanya capai 100%, tapi sukses agar long term tujuan teman-teman, goal teman-teman dengan bergerak di bidang sales itu, di bidang marketing, teman-teman bisa mewujudkan harapan, impian, dan lain sebagainya. Oke, silahkan dimulai chatnya deh sambil kita bahas. Monggo kalau ada yang langsung mau tanya sambil tunggu chat. Everything karena ini edisi perdana. Silahkan. Kalau ini tadi hostnya siapa? Mbak Nadia atau Pak Kori? Iya, saya Pak. Iya, silahkan Mbak Nadia. Mungkin langsung aja di pandu. Saya istilahnya siap menjawab kalaupun ada pertanyaan. Kalau memang ada hal, intinya gini. Ini memang sebuah rangkaian pemberdayaan untuk meningkatkan, mengupgrade SDM kita, terutama dari sisi sales dan marketing. Jadi rekan-rekan, kenapa wajib ditingkatkan? Karena segala sesuatunya itu berubah dan banyak banget hal-hal baru yang perlu kita dapatkan. Sebenarnya semuanya tuh pasti punya potensi capai 100%, pasti. Saya yakin pasti. Cuma bisa jadi karena karakter bisnisnya beda-beda, di situ ada hal-hal yang perlu kita bukan nggak bisa, tapi belum tahu caranya. Nah, disinilah kita kupas caranya. Belum tahu caranya. Oke? Silahkan. Oke, Pak. Nah, ini sudah ada chat yang masuk dari Pak Tito Yukart. Gimana caranya merekrut kembali customer loyal yang sudah patah hati dengan kita dulu gitu, Pak. Oke, silahkan. Nanti teman-teman dari panitia Sales Academy tolong di list ya. Ini menarik banget. Bagaimana CLBK? Terus ini mau ditampung dulu atau gimana, Pak? Ditampung aja. Nanti kan kalau yang ini kan banyak banget. Tentunya ini list aja. Mungkin kalau ada 50 request nanti di list, mungkin ada yang bersinggungan hampir sama, kita buatkan topiknya. Kalau yang mau tanya langsung untuk di hari ini silahkan deh, istilahnya langsung lisan aja. Kalau yang ini di chat ya, kalau listnya banyak. Kalau ada yang berani tanya, karena salah satu tujuannya di sini yang tukang ngintip-ngintip selama ini biar masuk ke permukaan. Oke, Pak. Yang tukang ngintip-ngintip biasanya cuma di belakang layar sambil melihat-lihat gitu ya, sambil mengamatin. Sekarang berdosa kalau hanya ngintip, jadi harus ngomong. Karena sales itu juga harus punya mental. Nah, kalau kita bilang selama ini banyak jago kandang. Nah, sekarang ayo kita latihan untuk mengutarakan pendapat, open-minded untuk mau bertanya. Bertanya bukan berarti kita nggak ngerti atau nggak paham, tapi justru itu sebuah hal yang luar biasa. Kok sepi? Kayaknya pesertanya banyak deh. Sampai ini. Ya. Silakan. Sampai ini mungkin saya bisa awali satu pertanyaan yang mungkin bisa ya. membuat teman-teman nanti bertanya lanjutan ya. Saya mau tanya Pak, kalau kita bicara sales, itu selalu ada target. Kenapa antara sales dan target ini adalah dua hal yang seperti bayangan dan fisik utama? Itu kenapa? Kenapa selalu dikaitkan sales itu ya target? Mengapa sih?
Itu sih, Pak, saya mau tanya tentang itu. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa bantu, Bu. Maksudnya gimana, Bu? Bu Anita? Sales bayangan target. Maksudnya gimana? Kalau kita ngomong sales nih Pak ya, kalau kita ngomong sales, baik itu kita waktu wawancara karyawan baru atau seperti apa gitu kan, selalu ada kalimat target gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa sih Pak sales itu selalu dikaitkan dengan target? Itu sebenarnya Oke. apa gitu loh? Oke, kalau gitu sambil yang lain mana nih ketikanya settingnya nih kok baru 1-2 orang kok, itu banyak banget yang monitoring. Kita itu menghargai waktu, langsung saya sikat aja pertanyaannya. Nanti yang lain mau tanya silahkan, kalau kita ladenin teman-teman butuh wawasan. Jadi sebenarnya gini, kenapa sales identik dengan target? Nah, ini kalau di basic mentality pertama kali diajarkan. Jadi pertama kali semua teman-teman yang sudah ikut basic mentality siapa? Ketik deh, sudah. Yang belum nanti biar dalam waktu dekat ini segera diagendakan. Basic mentality siapa? Sudah. Ayo, mana chattingnya kok nggak ada kelihatan? Oke, tuh. Sudah. Nah, pertama kali saya ajarkan di basic mentality adalah bagaimana punya visi, bagaimana punya tujuan, bagaimana punya cita-cita, bagaimana punya destinasi atau destinasi itu tujuan lah, punya goal, punya dream. Nah, sekarang paling gampang kalau kita naik ke bandara, yang pertama kali kita lihat itu waktu mau check in, itu ada di situ banyak loket, banyak banget. Apakah Anda pertama kali melihat itu yang Anda lihat apa? Apakah gambar logonya pesawat, atau Anda melihat apanya yang pertama kali Anda lihat? Loket banyak, waktu masuk itu loket banyak banget. Loket untuk check in. Tujuannya, Pak, tujuan ya. Kalau kan banyak ya, Garuda gitu ya. Nah, itu terus habis tahu Garuda kita melihat lewat pintu mana itu kan nomor satu, atau gini, kalau Anda di pinggir jalan mau ke suatu tempat, di situ banyak angkot lewat. Nah, itu angkot warna-warni. Kalau yang udah hafal tahu, oh ini warna ini. Yang pertama kali Anda definisikan, berarti apa yang Anda pilih? Apakah yang penting angkotnya yang bagus, yang jejak-jeduk, ataukah yang supirnya cakep, kayak boy band gitu? Apa yang Anda pilih apa? Yang Anda lihat pertama kali apa untuk menentukan mana angkotnya yang dipilih? Itu Pak, tulisan arah tujuannya itu Pak. Iya. Rutenya. Oke. Semuanya sepakat tujuan. Target dengan tujuan sama nggak sih? Sama. Target dan tujuan sama. Yang pernah tahu olahraga panahan atau menembak, tahu? Panahan atau menembak tahu nggak? Pernah lihat nggak? Tahu, Pak. Tahu. Itu yang ditembak, yang disasar itu apa? Target, Pak. Target. Dia nembak barangan atau harus ke itu tadi? Itu ada ring 1 yang titiknya, ada ring 2, ring 3, ring 4 tambah gede. Nah, nilai tertinggi di mana? Di tengah. Di paling kecil. Nah, kira-kira bantu saya, kenapa sales itu harus punya target? Dengan ilustrasi saya tadi. Karena punya tujuan.
Karena biar tujuan. tujuan. Supaya punya tujuan yang mau dicapai. Punya tujuan yang mau dicapai. Bayangkan ya, sekarang Mbak Nadia mau pergi ke Jogja, ke terminal Surabaya. Di sana, pokoknya aku nggak ngelihat bis yang mana, nggak melihat tujuan. Yang penting bisnya dapat makanan, tempatnya baik banget, ada karaoke-nya, ada toiletnya full, bahkan bisa filmnya film blockbuster yang terbaru dan lain sebagainya. Apakah yang pertama kali dilihat apakah fasilitas atau tujuan? Tujuan. Fasilitas. Fasilitas. Fasilitas, benar. Yakin? Tujuan, Pak. Yakin. Sekarang Mas Reza mau ke Surabaya nih. Terus naik kereta api. Di situ ada lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3. Yang pertama kali dilihat waktu mau ke Surabaya, apakah yang pramugarinya cakep seperti Syahrini, terus di sana dapat pelayanan yang VVIP, atau nomor 1 dipilih tujuan dulu? Tujuan. Kenapa? Tujuan. Kenapa? Tujuan dulu Pak Benny, kan mau naik kereta. Mau ke, tadi tujuannya mau kemana? Mas Reza tadi mau ke Surabaya. Ke Surabaya. Andai kata, wah ini cakep banget nih pramugarinya, ya udah deh saya naik ini. Ternyata diturunkan di Cilacap. Ya udah nggak apa-apa, langsung dipek mantu gitu ya. Jadi tujuannya lupa, kampung halaman, nggak pulang-pulang akhirnya. Nah, ilustrasi itu sebenarnya, bayangkan kalau olahraga panahan tadi itu kita nggak punya target. Pokoknya ada satu papan itu selebar 1x1, tembak aja di mana deh, terserah. Kira-kira, loh, kamu kalah, kamu menang, kamu kalah, kamu menang. Loh, dari mana taunya saya kalah? Kok aku dibilang kalah? Karena nggak ada arahan, karena nggak ada target yang disasar. Sekarang teman-teman pakai aja Google Map, contoh ya. Udah jalan Google Map, nggak usah di-set destinasinya. Udah jalan aja deh. Atau Mbak Sarah. Tadi kayaknya ada suaranya Mbak Sarah ya. Tadi suaranya siapa? Pelan tadi. Siapa ya tadi yang ngomong itu? Mbak Nadia ya? Mela. Atau bukan, Pak? Siapa? Mela. Terus gini aja dah. Mbak Mela ada taksi, naik aja taksi. Kemana Mbak? Udah deh, jalan. Terus taksinya bingung. Mau kemana nih? Gitu. Nah, kenapa sales harus punya target? Sebenarnya bukan sales toh. Orang hidup dimanapun harus punya visi, harus punya tujuan, harus punya target. Kalau nggak ada target, Anda mau apa dalam hidup ini? Just kayak air mengalir gitu. Airnya kebetulan ditimba, masuk ke dalam panci, nah, ada lagi masuk kemana. Jadi kita hidup ini harus kita yang menentukan, bukan orang lain yang menentukan. Demikian juga target. Sebenarnya target ini adalah target Anda. Makanya kenapa dilatih basic mentality, karena teman-teman harus disadarkan, kamu nggak bisa hidup tanpa target, kamu nggak bisa hidup tanpa goal, kamu nggak bisa hidup tanpa dream. Percuma kamu punya fasilitas kereta api yang VVIP, tapi mondar-mandir nggak pernah sampai ke tujuan kamu. Nah, nggak mungkin. Jadi disadarkan bahwa kita harus punya goal, kita harus punya, karena target itu hanya bagian daripada goal. Goal itu bagian daripada dream. Garis besarnya dream. Impian kita apa dalam hidup ini? Nah, perusahaan hanya membantu. Sebenarnya target
kalau saya dulu punya target, itu target pribadi saya pasti lebih besar daripada target yang ditentukan perusahaan. Sehingga pencapaian mesti over. Karena saya punya target sendiri, saya nggak pernah merasa dibebanin sama perusahaan karena berpikir bahwa saya punya target. Kenapa teman-teman sering ada kata-kata gini, you must have a big dream, bukan only dream, tapi big dream. Kenapa? Kenapa kebanyakan? Coba lihat deh di banyak buku. You must have a big dream, not only dream. Why? Siapa bisa jawab? Gak apa-apa. Ini kalau nggak saya tunjuk loh. saya kasih kebebasan. Saya tunjuk nih. Ayo. Saya, Pak. Iya, silahkan. Tadi kenapa seseorang harus punya mimpi yang besar? Kalau dari saya dengan punya mimpi besar, maka seseorang itu akan lebih semangat, Pak, lebih antusias untuk menjalani sebuah kehidupan gitu. Tapi kalau hanya mimpi saja, hanya tujuan saja, dan itu nggak ada maksudnya kayak, jadi istilahnya kalau only itu hanya mengambang gitu, Pak. Jadi cuman kayak semacam formalitas gitu. Jadi dengan memiliki mimpi yang besar, hidup cara kita menjalani hidup tuh akan beda gitu. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Great, luar biasa. Nah, ada lagi yang punya opini lain? Satu lagi deh. Sebelum saya tunjuk. Ini ada Devi, ayo Devi. Kenapa harus punya big dream? Mbak Devi. Monitor. Why we must have a big dream? Kenapa kita harus punya big dream? Mbak Dayu. Tadi Mbak Devi kayaknya mungkin nggak monitor. Kenapa kita harus punya big dream? Iya, Pak. Kenapa kita harus punya big dream? Kenapa kita harus punya impian yang besar? Ya, karena supaya iya, Pak, kalau misalkan lebih memacu kita untuk maju ke depannya, Pak. Kalau dream-nya nggak gede, nggak terlalu memacu ya? Iya. Oke. Kira-kira gitu sih jawabannya. Tadi pertanyaan pertama Bu Anita, intinya kenapa sales identik dengan target, dan memang kadang-kadang teman-teman nggak sadar bahwa dipikir target itu beban. Ketika target dianggap beban, waduh luar biasa deh. Luar biasa, rasanya tuh jadi momok. Tapi kalau Anda memang sadar bahwa Anda memang harus punya target itu nggak akan pengaruh karena Anda punya target yang sifatnya memang harus Anda capai secara pribadi. Perusahaan hanya media untuk membantu kita mewujudkan target kita. Jadi ini satu kesatuan, jadi nggak bisa dipisahkan. Mungkin itu sih gambarannya tentang target. Tapi kalau mungkin mau dikupas lebih lanjut, saya punya materi terkait goal, dream, dan target. Tapi kalau kita kupas, itu butuh satu pertemuan khusus. Ini masih general, kalau memang ya itu di basic mentality ada. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Ada satu dilema kalau nggak ditanyakan ini. Menurut Pak Benny, sales kan ditarget sama perusahaan. Nah, di satu sisi sales juga harus menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Nah, menurut Bapak,
pilih mana, nggak capai target tapi nggak punya piutang, atau bisa capai target tapi paymentnya lebih dari 30 bulan. Menarik banget ini. Pertanyaannya menarik banget ya. Menarik banget. Yang mau saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Pasti teman-teman yang lain juga kadang-kadang juga ngalamin deh. Saya pikir teman-teman yang lain ngalamin. Gimana Pak Kori? Saya jawabnya. Ya, silakan Pak Beni langsung dijawab. Ini menarik banget pertanyaannya. Pasti relate dengan teman-teman Saya yang lain. yakin teman-teman yang lain juga punya momok terkait piutang. Terutama yang suka ngutang-ngutangin nih, teman-teman di distribusi atau di project. Kalau nggak utang nggak dapat order ya. Saya tanya, utang itu ada term of payment, ya nggak sih? Ya, atau ada Pak. Tempo. Ya nggak? Ya, ada. Oke, jatuh tempo itu sebenarnya sama dengan janji. Saya janji akan bayar 1 bulan lagi deh, gitu kan? Kesepakatan kan? Ya. Kan kalau kita bilang term of payment, TOP, itu kan sebenarnya kalau diterjemahkan itu term and condition, syarat dan perjanjian kan gitu, janji. Nah, kira-kira mau nggak kalau kita waktunya komisian atau waktunya mungkin bulanan, kita kasih oke deh, loh kok belum ada di rekening? Iya deh, nanti 30 saya janjiin 1 minggu lagi ya gitu. Kita kan waktu kita ada ingin bayaran, itu kan dapatnya uang, bukan dapat janji. Coba kalau kita nalar, kita butuh bayar listrik untuk operasional. Kita bisa nggak semoyoni atau janjiin orang PLN, Pak, nanti aja ya tak bayarnya gitu ya. Diputus nggak kira-kira kalau hari ini adalah deadline-nya? Listriknya. Mati loh listriknya, apalagi kalau pakai pulsa isi ulang. Jadi kita mendapatkan, jadi sebenarnya di 5W itu kan terakhir omset ya, teman-teman ya. 5W apa enggak? Revenue, Pak, betul. Terakhir kan omset ya, yang teman-teman ada di dashboardnya teman-teman. Tapi kita gajian atau kita penghasilan kita itu bukan dari omset, dari uang, dari cash. Kalau kita nggak dapat payment, bisa nggak nanti dikasih struk, isinya struk ada angkanya tapi nggak ada uangnya? Ayo. Yang dibutuhkan uang atau struk angka? Itu Pak. Kenapa? Kadang jadi uang Pak. Uang dong. Iya. Dites deh, nanti struk angkanya dibawa ke supermarket. Bisa nggak untuk beli atau untuk makan? Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nah, karena kita untuk belanja ke supermarket, orang salesku untuk bayar bensin, untuk bayar listrik itu butuhnya uang, bukan struk gaji. Otomatis berarti harus ada uangnya dong. Kalau kita capai omset tapi nggak ada uangnya, terus pakai apa coba kita belanja? Logikanya aja deh. Sampai di sini kira-kira bisa diilustrasikan nggak nalarnya? Bisa. Ya karena masalahnya kita butuh uang. Kita butuh uang. Kita bagaimanapun juga bayar DP. Kalau teman-teman di Makassar mau lamaran itu kan, ya biasanya ada uangnya tuh. Nah, terus kira-kira nih calon mertua dibawain invoice tagihan, nerima nggak? Ya, yang Makassar jawab Makassar. Tidak. Surabaya, Pak. Logikanya masuk nggak? Menarik ini, Pak. Sebenarnya sih, kenapa kita mesti care? Karena kita butuhnya uang gitu loh. Kita butuhnya uang, bukan butuhnya omset. Finally kita butuhnya uang. Ya itu aja sih sebenarnya, simple. Kalau mau diteruskan, monggo silakan.
Berarti lebih baik itu skip ya Pak. Kalau dapat project tapi PMU-nya gede, mending skip ya Pak. Misalnya nggak ada duitnya. Ya ada cuma mundur. Gini, nggak gitu juga sih logikanya. Sebenarnya boleh sih. Masalahnya gini loh, boleh kalau mau lakukan itu boleh. Tapi ketika kompetitor, sebenarnya gini loh, ini masalahnya bukan masalah, ini kayak gini, jadi akhirnya mutung. Mas ya wes, gara-gara wes, gak usah wes, aku kes-kesan aja deh. Monggo silahkan, kes-kesan itu lebih bagus sebenarnya. Ada uang, ya saya ladenin. Masalahnya, nah nih, sebenarnya ini yang jadi masalah tuh apa sih? Kita nggak mau jualan dengan utang, atau kita agak kurang nyali mental untuk nagih utang gitu loh. Kadang-kadang kan ada beberapa teman, aduh Pak ribet Pak, jualan nagih utang, orangnya bulat dan lain sebagainya, sehingga daripada kayak gini aku nggak tak tagih deh, nunggu dia sadar bayar sendiri gitu ya. Nah akhirnya jadi momoknya tuh kadang-kadang sebenarnya tuh bukan di masalah kita nggak ngeladenin, tapi kadang-kadang kita malas ribut nagih utang, ya nggak sih? Coba teman-teman yang bergerak di distribusi. Dengan segudang drama daripada bagian keuangan. Oke. Kok diem? Biasanya malah gini, menurut saya Pak Beni, jadi kalau menurut saya Pak Beni, kalau misalnya ngasih piutang atau memberi hutang itu ada ukurannya Pak, jadi nggak cuma asal ngasih utang gitu loh, jadi portfolionya seperti apa, itu kan ada penilaiannya 5C tadi. Jadi sebenarnya itu dua konteks yang berbeda. Ya. Oke. Sebenarnya makanya untuk aman, utang itu ya saya bukan yang wah ini utang riba, enggak juga sih. Karena kita nggak ada bunganya ya. Artinya gini loh. Sekarang itu sebagian besar beberapa instansi apalagi dealer kalau nggak diutangin juga nggak beli. Cuma butuh telaten untuk nagih. Nah, tadi ditambahkan Pak Ang tadi bilang kalau memang ada ilmunya, utang piutang itu ada ilmunya gitu loh. Utang piutang itu ada ilmunya. Kalau kita mau aman, ya samalah tadi. Kalau mau cari pasangan, bebet, bobot, bebet, apa lagi. Nah, utang itu juga gitu. Sebenarnya sama bobot, bebet, bobot, apa ya, bibit. Ya. Ada 5C, ada capacity. Oh ini omsetnya rame, ada modal. Oh ini modalnya gede. Wah. Oh modal gede, tapi orangnya pelit, susah bayar. Ya sama aja, ada karakter di situ. Nah lihat aja 5C-nya. Jadi lihat bebet bobot bebetnya, gitu ya. Jadi kalau 5 syarat itu bagus, insya Allah deh nagihnya gampang kok. Karakternya bagus. Mbak, Mas, aku belum bisa bayar utang, bisa nggak Mas minggu depan? Wah itu bagus banget. Dia punya sebelum ditagih dia sudah bilang, Mas, aku lagi repot, kebetulan ada sesuatu dan lain hal, saya minta bantuannya ya, minggu depan ya, boleh nggak? Itu belum ditagih, itu berarti karakternya bagus. Mungkin orangnya pas-pasan modalnya, tapi karakternya bagus, gitu. Ya itu sih kurang lebihnya. Jadi sebenarnya kenapa kita harus care terhadap piutang? Bahkan sebenarnya kalau seperti level Mas Ilham, kita harus care juga terhadap piutang, terhadap stok, terhadap data stok. Kenapa? Kalau data stok nggak akurat, itu tuh order bisa melayang kalau data stok nggak akurat. Ada nggak ready Pak? Gitu ya, ready. Terus habis itu, oke, saya order. Loh Pak, saya cek nggak ada Pak. Ternyata di gudang, di data ada. Loh gimana sih? Saya sudah transfer, kamu nipu ya? Saya pernah digituin sama customer. Bahaya. Jadi customernya kecewa hanya karena nggak care dengan data stok. Jadi bukan hanya piutang, bukan hanya utang piutang, tapi stok pun harus care. Oleh karena itu ada forecasting. Ya, mungkin itu jawabannya. Ya Pak, makasih Pak. Sip. Ayo yang lain tanya. Kalau mau nggak tahu nih sudah selesai atau
masih dilanjut nih panitianya, saya kan tukang jawab aja. Nah, ini semakin malam semakin panas Pak Kori. Iya benar Pak Robi. Oke, kasih kesempatan lagi deh. Satu. Curhat sales. Jadi curhat sales, ada yang mau dipilihin dari yang tadi curhat sales dengan marketing deh. Malam Pak Beni. Iya malam. Dengan Joko Pak. Joko Pak Joko. Silakan, yuk. Pak, tadi ini banget ya, benar-benar terkait case yang ditanyakan sama rekan dari mana tadi terkait antara omset tapi piutang tinggi ini memang jadi hal yang momok yang ada gitu loh Pak. Dan memang nah, saya juga mengalami hal tersebut, memilih antara itu. Jadi kan kembali lagi dengan kondisinya, saya juga pengen bertanya Pak, untuk meminimasi itu kan minimal ada komitmen, down payment ataupun komitmen terkait kontrak suratnya. Cuma memang saya ada kendala di sini Pak Beni. Saya punya kendala bagaimana sih untuk meyakinkan bahwasanya dengan sisi sharing down payment tersebut itu bagaimana sih caranya agar smooth gitu loh Pak Beni. Ada triknya nggak nih Pak terkait hal-hal seperti itu Pak Beni? Maksudnya ketika kita minta DP, ketika ada proyek, ini teman-teman di Yukart sering nih, karena semuanya pasti pakai DP, karena barang cetakan nggak mungkin nggak pakai DP. Kalau teman-teman barang percetakan nggak pakai DP, orangnya nggak batal, itu mau dijual kemana itu? Misalnya saya pesan kartu nama, ya pesan kartu nama, terus namanya Beni Kuncoro, saya nggak jadi. Siapa namanya Beni Kuncoro lagi? Nggak ada. Paling nggak minimal DP-nya teman-teman percetakan itu adalah ongkos. Ya nggak sih Pak Arman nih, bisa jawab. Minimal apa Pak Arman? DP-nya itu. Coba saya tanya Pak Arman tuh, yang tukang jaga gawangnya, duitnya percetakan. Minimal berapa Pak DP-nya Pak? Kira-kira Pak? Dari penjualan, dari harga sih masih 50%. Tapi selama dari bagian finance-nya kalau sudah tahu harga HPP-nya ya setidaknya di atasnya HPP lah. Jadi aman itu. Paling enggak nanti komisi salesnya jangan sampai gigit jari nggak dapat komisi sama sekali. Batalkan kan gitu ya. Iya betul Pak. Nah, jadi sebenarnya itu sih. Karena kalau kita tidak, sebenarnya ini hal yang lumrah kok. Intinya gini loh, yang penting mindset kita bahwa ini hal yang lumrah. Karena apa? Apalagi itu barang uncommon ya. Barang uncommon. Kalau seperti blank card dijual, oke, no problem. Tapi kalau sudah ada cetakannya, custom, kita mau jual ke siapa? Nah, terutama teman-teman di penjual mesin kasir dengan barcode, kalau itu barang 3 bulan sekali belum tentu laku, atau bahkan 6 bulan sekali belum tentu laku, terus nggak di DP, begitu barang itu nggak jadi, kita obral pun 50%, belum tentu ada yang mau beli. Diobral 50%, belum tentu ada yang mau beli loh, karena itu barang uncommon. Beda kalau barang itu kayak drawer, nggak jadi beli deh, oh gampang. Tapi kalau barang itu cash drawer, terus dikasih merek, bos aku pesen bos, mereknya apa? Aqua. Terus nggak jadi, waduh, nempelin lagi stiker. Itu biaya lagi. Nah, sama kayak gitu. Nah, jadi kurang lebihnya ilustrasinya sih sebenarnya artinya kayak kita aja. Bahwa sebenarnya di dalam dagang tuh hal itu lumrah. Itu lumrah banget. Sesuatu yang diminta DP ini saya tuh sering ya di Yukart, teman-teman itu karena saya dimintain sama si salesnya tuh minta DP. Karena dia kenal saya, dia telepon saya, Pak Beni, ini nggak percaya ya dengan saya. Kok saya dimintain DP? Terus saya pernah kayak gitu. Berapa kali ditelepon, di bypass, orangnya marah-marah dengan saya. Kita kan udah kenal sudah lama, masa nggak percaya kalau saya order? Masa uang berapa dimintain DP itu nggak banyak sebenarnya, 300.000 kayak gitu ya. Uang 300.000 Pak Beni nggak percaya. Wah ini sama dengan sebenarnya kalau orang udah kenal saya, bos aku utangin dong bos 300.000 bos. Sebenarnya sama dengan kayak gitu. Nah kalau kita tahu etika sebenarnya malu kalau kita kayak gitu karena itu sesuatu hal yang prosedur. Tapi kadang-kadang memang ada tipe-tipe orang yang
kalau bisa apa namanya teman-teman mungkin kayak Pak Andi, Bu Santi kan di keuangan tuh ada template. Kalau turnover uang itu kalau bisa ditahan lebih lama, mestinya kinerja cash ratio lebih bagus gitu ya. Nah, jadi di pelan-pelannya dikeluarkannya pelan-pelan gitu. Jadi nggak langsung gampangan gitu loh, nggak gampangan untuk keluarkan uang. DP nggak lah, itu wajar sih Pak Joko. Kalau orang minta tidak nego tidak DP, jangan diambil hati. Intinya jangan diambil hati. Jadi jangan minder, akhirnya, waduh, gawat. Berusaha, anggap aja itu sesuatu yang wajar, sehingga, bos, ini kan barang uncommon, ya dengan keakraban di kita dan customer dan lain sebagainya, akhirnya insya Allah bisa lah. Apalagi kalau kita bermitra, ini kan sharing resiko. Nah, mungkin teknik itu kalau kita kupas butuh waktu. Jadi bagaimana itu dalam teknik sebenarnya sama. Minta DP itu sama dengan teknik negosiasi. Teman-teman kalau mau bahas ini masukkan dalam materi negosiasi. Di situ ada negosiasi itu bukan semua, negosiasi itu bukan urusan masalah harga. Negosiasi itu urusan masalah contoh stok kosong. Gimana orang itu mau nunggu stok, itu juga negosiasi. Minta DP juga negosiasi. Pembayaran juga negosiasi, maksudnya pembayaran itu kayak semacam ini 1 bulan atau dinegokan jadi 2 minggu, itu juga negosiasi. Paham ya? Negosiasi itu tidak semata-mata, wah nego berarti harga gitu loh. Itu termasuk sub negosiasi kalau mau dibahas dalam sub negosiasi deh. Tapi intinya secara sekilas gitu. Gitu sih Pak Joko, kalau mau dibahas nanti masuk sub negosiasi. Saya kembalikan ke moderator untuk ditanyakan ke penanya. Oke, Pak Joko gimana Pak Joko? Ya, jelas banget. Terima kasih Pak Beni. Sebenarnya itu ada juga tadi terserah masa yang nggak percaya sebesar perusahaan ini masa Bapak nggak. Nah, kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu Pak yang menjebak dengan kondisi kondisional dan itu real gitu loh. Terima kasih nih Pak ininya Pak malam ini. Ya. Oke, nanti kalau mau dikupas bisa deh nanti diagendakan sesi negosiasi itu. Nonton Pak Beni. Thank you Pak. Jadi satu topik bisa jadi pembahasan lagi ya, Pak Kori ya. Keren. Banyak banget Pak Ruby. Ya. Berarti ini ada beberapa pencatatan yang ke depan kita masukin agenda nih Pak. Iya, saya lihat tadi ada 9 pertanyaan di chat, jadi nanti akan kita godok, nanti akan kita jadikan tema di pertemuan kita selanjutnya. Jadi saya ulangi lagi, sharing session seperti ini akan kita adakan setiap Selasa dan Jumat jam 7:30 sore ya. Jadi gini teman-teman, saya tambahkan kalau bisa ke depan ini kita bisa mulai tepat waktu karena ini nanti penting untuk upgrade tepat waktu dan nggak usah lama-lama. Yang penting misalnya sering kita lakukan in charge. Jadi daripada lama habis itu, aduh saya kan juga lagi mau anak saya mau tidur nih nggak ada yang nemenin. Nah kita nggak perlu lama-lama. Yang penting rutin gitu ya. Jadi nggak perlu lama-lama. Jadi ini edisi pertama mungkin kalau mungkin mau dikasih yang mau agak lama ya monggo silakan. Kalau yang sudah mau mundur misalnya karena ada keperluan, kita jangan jadi beban lah. Ini kuliah, ini upgrade, jangan jadi beban. Itu pesan saya. Ini upgrade untuk mengupgrade teman-teman agar lebih tapi juga jangan akhirnya jadi beban. Jangan sampai akhirnya menyita waktu, akhirnya malah nggak enak gitu. Tapi yang penting tuh tepat waktu, nggak bertele-tele, to the point, setiap sharing kita nambah ilmu gitu loh. Kalau misalnya rutin 2 minggu, seminggu 2 kali, tapi cuma 1 pertanyaan, 1 pembahasan langsung diterapkan, itu lebih cepat. Mungkin gitu deh. Moderator silahkan. Kalau mungkin mau ditutup silahkan. Pak. Kenapa? Kayak jam 7 gitu. Minggu depan mungkin bisa dimulai lebih awal jam 7 gitu. Kalau 7:30 mungkin kalau saya pribadi terlalu malam ya Pak. Ya, itu tolong tuh panitia dimasukkan masukannya. Jadi intinya tuh jangan jadi beban lah, jadi beban. Jadi juga jangan terlalu lama. Kalau setelah ini misal kata nih, ini ditutup nih. Setelah ini ada yang punya free mau tanya-tanya agak lebih detail, kalau saya sih saya tanggapin aja gitu.
Kalau ada yang mau ekstrakurikuler silahkan, tapi jangan sampai jadi beban. Ada yang kayak gini, Pak, aku kan nggak kebagian. Ya nanti tinggal di sharing aja apa yang kalau tadi ada pertanyaan atau apa, teman-teman ada yang off kayak gini, di sharing aja. Nanti syarat dan kondisinya tolong panitia disosialisasikan ke tiap-tiap manajemen ya. Mungkin itu aja dari saya. Silahkan kalau panitia mau di closing. Oke. Tambah satu boleh. Siapa ini? Eko, Pak. Baik. Atau gini, mungkin supaya nggak jadi beban, ada teman-teman yang karena udah malam juga, kita juga menjaga privasi teman-teman. Kalau Pak Eko mau tanya, saya ladenin mau jam 12 sampai jam 12 tanya. Tapi mungkin panitia bisa di closing dulu. Kalau yang mau tetap bertahan, silahkan. Ya, oke, Pak Eko, di hold dulu pertanyaannya Pak Eko. Oke, ini mungkin sudah Pak Eko, sorry Pak Kori, Pak Eko bisa diketik dulu pertanyaannya, mungkin kalau chat, ini ya di chat. Nanti mungkin kalau nggak kejawab di sesi ini, kita bisa lanjut untuk jadi note agenda atau mungkin bisa lanjut ya. Ya. Gitu. Oke, Pak Kori. Ya, sepertinya semakin malam semakin panas gitu ya. Teman sayang. Intinya sih gini Pak Rupli, kalau memang mau tetap ada yang tanya, saya ladenin. Cuma untuk ini acara resminya mungkin kalau mau di closing supaya ada yang punya keperluan, nggak enak kan mau closing duluan gitu. Siap. Mbak Nadia bisa diiniin deh teman-teman supaya enak gitu. Kalau memang ini zoom-nya mau di continue nggak apa-apa, tapi kalau yang resminya di closing aja. Iya. Karena waktu jua. Ayo Pak Kori. Oke, jadi secara official sebenarnya acara kita pada sore hari ini sudah selesai. Jadi sesi kita untuk perdana sudah selesai. Jadi saya tutup. Terima kasih partisipasi dari rekan-rekan semua. Tapi bagi yang rekan-rekan yang masih free, masih ada waktu dan masih butuh belajar, ini Pak Beni kebetulan masih oke untuk menjawab. Jadi tetap boleh, silakan tinggal di room ini untuk kita ada sesi tanya jawab lanjutan ya. Oke, saya tutup untuk sesi. Pak Kori monitor, Pak Kori. Halo? Siapa ini? Pak Ya, Tito? Pak Kori monitor. Iya Pak Tito, gimana Pak? Iya, sebelum closing Pak Kori, mungkin yang wanita udah mulai galau karena ikatan cinta udah mulai, Pak. Masih ada ya. Oke. Ya sudah deh. Oke, kalau gitu terima kasih rekan-rekan semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you rekan-rekan.